Jadi saya menjadi guru sejak tahun 1999. Jadi kami diterima menjadi PNS di SMA Negeri 10 Projo. Selanjutnya kami mutasi ke SMA Negeri 1 Projo sejak 2007 sampai 2017 sebagai guru. Selanjutnya sejak tahun 2017 saya mendapat amanat sebagai Kepala SMA Negeri 9 Projo selama 2 tahun. Selanjutnya dimutasi menjadi Kepala SMA Negeri 5 Projo selama 3 tahun. Dan selanjutnya sejak tahun 2020 sampai 2023 menjadi Kepala SMA Negeri 3 Projo. Selanjutnya sejak tahun 2025 ini saya diberi amanah sebagai Kepala SMA Negeri 1 Projo. Bahwa saya punya tanggung jawab untuk menyiapkan generasi, bahwa anak-anak kita, siswa-siswi kita disiapkan untuk membangun peradaban menuju Indonesia emas, menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju, bisa berkompetisi dengan dunia global. Bahwa kepala sekolah memiliki peran yang utama dalam memajukan sekolah, sehingga kami punya komitmen bahwa melalui kepemimpinan kita bisa mengubah sistem, kita bisa membangun sistem di sekolah tersebut. Kita bangun suatu super tim untuk mewujudkan visi dan misi sekolah bagi terwujudnya siswa-siswi sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi pembangunan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, negara yang lebih berkembang, mampu berkompetisi di dunia global. SMA Negeri 1 Projo berdiri sejak 2 Agustus 1955. Bahwa berdirinya SMA Negeri 1 Projo atas peran besar dari ex-tentara pelajar Brigade 17 wilayah Kedu Selatan untuk memberi apresiasi kepada masyarakat Projo yang ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga melalui forum tersebut para ex-tentara pelajar menghadap Kementerian Pengajaran pada saat itu untuk memohon berdirinya suatu sekolah negeri di wilayah Kabupaten Purworejo. SMA Negeri 1 Purworejo memiliki visi pengembang kepribadian pemimpin bangsa. Jadi kami memiliki 4 elemen yang itu menjadi super tim kami, bahwa tujuan terwujudnya visi SMA Negeri 1 Projo itu adalah atas prakarsa dari warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan seluruh siswa. Yang kedua yaitu elemen pemerintah, jelas karena kami sekolah negeri. Yang ketiga adalah peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Dan yang keempat adalah alumni SMA Negeri 1 Projo. Sehingga kami melalui super tim yang ada di sekolah kami, bahwa kami menggerakkan, kami berdiskusi, kami menghubungi para alumni, bagaimana para alumni ikut membesarkan alma maternya. Dan itu juga merupakan kolaborasi dengan tim dari kami, bagian kehumasan, bagian sarana prasarana, dan serta kurikulum dan kesiswaan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari super tim tersebut bisa tercapai. Adanya kolaborasi yang mantap dari 4 elemen tersebut, yaitu pemerintah, warga sekolah, masyarakat, dan alumni. SMA Negeri 1 Projo menerapkan sistem pembelajaran digital. Kami memiliki learning management system yang akan kami kembangkan. Bagaimana menghadapi era globalisasi ini, era digitalisasi ini, kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi digital. Sehingga
kami dorong, kami wujudkan bahwa digitalisasi di SMA Negeri 1 Purworejo akan kita support, akan kita wujudkan bagaimana menghadapi tantangan dunia global saat ini. Kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka, namun ada pembaruan yaitu tentang pembelajaran mendalam. Bagaimana kita harus menyiapkan pembelajaran itu bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, agar para murid senantiasa concern terhadap pembelajarannya, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Jadi tingkat lokal pernah menjadi guru berprestasi di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya kami juga pernah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah. Untuk tingkat sekolah, SMA Negeri 1 Purworejo sebagai sekolah adiwiyata nasional, bahkan menuju sekolah adiwiyata mandiri. Insya Allah tahun ini SMA Negeri 1 Purworejo juga akan mengupdate prestasi tersebut, karena sebagai tuntutan variabel yang harus diperbaiki, kita akan mengembalikan, kita akan menjadikan SMA Negeri 1 Purworejo sekolah adiwiyata nasional. Pelayanan operasional yang paling kami rasakan yaitu ketika adanya COVID-19. Itu sekolah kami berinovasi, sekolah kami berkreasi, tetap memfasilitasi anak-anak kita, murid-murid kita untuk senantiasa belajar melalui program digitalisasi, melalui classroom, melalui pembelajaran jarak jauh, menggunakan aplikasi di teknologi informatika. Dan permasalahan berikutnya yaitu masalah finansial. Kami senantiasa berimprovisasi bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan alumni untuk senantiasa mencari sumber yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa kita menggalang sumber dari alumni, dari masyarakat, yang itu untuk menguatkan, untuk mendorong tetap berjalannya kegiatan operasional sekolah secara lebih masif. Pelayanan pendidikan kita tingkatkan 8 standar nasional pendidikan, bahwa kita dorong SMA Negeri 1 Purworejo tidak sekedar belajar di sekolah, tidak hanya sekedar belajar di dalam negeri. Kami sudah membawa anak-anak kami ke luar negeri, ke simposium nasional internasional di Malaysia, bahwa mereka berkompetisi, mereka bersinergi dengan murid-murid dari negara-negara yang lain untuk berkompetisi sehat, membangun learning to live together. SMA itu memiliki outcome bahwa mereka harus, harapannya diterima di perguruan tinggi yang diharapkan. Kami memiliki mimpi besar, nanti harapannya, asa kami adalah ada alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo yang bisa kuliah di top 50 perguruan tinggi di luar negeri, atau minimal diterima di 100 top perguruan tinggi di luar negeri. SMA Negeri 1 Purworejo senantiasa mengawal karakter, senantiasa mengawal keunggulan, agar anak-anak kami menjadi bagian yang membangun peradaban di Indonesia maupun di dunia, menjadi peradaban yang lebih madani.
Dengan award yang kami terima, bahwa ini memacu semangat kami, memacu super tim kami, memacu semangat dari sekolah kami, dari SMA Negeri 1 Purworejo untuk senantiasa terus berprestasi. Penghargaan yang saya terima bukan sekedar sebagai perjuangan saya pribadi, namun adalah perjuangan super tim kami. Saya dedikasikan kepada seluruh tim, kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Purworejo, agar senantiasa SMA Negeri 1 Purworejo tetap unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih.